Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini mari dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi dan menyiapkan hati dan siap menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Jemaat Kasih Anugerah Prismadala Sega dengan sebuah pujian Diam di Hadiratmu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hati dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hadir-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
yang di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sebagaimana pujian pagi ini, kami semua siap diam di hadirat-Mu selama beberapa menit ini untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini Minggu tanggal 6 Juni 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Yusuf Rusli. Untuk itu, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, puji Tuhan untuk kesempatan yang baik kita bisa bertemu kembali. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sukses bersama Tuhan. Saya ambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ayat 1 mengatakan sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Barang-barang apapun yang ada di dunia ini pasti ada saatnya ketinggalan zaman, menjadi kuno. Tetapi firman Tuhan yang selalu up to date. Waktu Yesus ketemu orang banyak ini 2000 tahun yang lalu. Walaupun lebih dari 2000 tahun, Tuhan Yesus memberitakan firman-Nya sampai sekarang. Firman Tuhan tetap dibutuhkan oleh kita, setiap anak-anak Tuhan. Ayat 2 mengatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 2 yang mengatakan tadi dikatakan ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ayat 3, ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Mari kita pikir, mengapa Tuhan memilih perahu Simon, bukan memilih perahu yang lain? Karena Tuhan tahu bahwa Simon sangat potensial buat dia, dan juga diri Simon akan memuliakan dirinya. Dan Yesus mau memasuki kehidupan Simon yang lagi gagal dan frustasi itu. Diri Simon pun tidak menolak Tuhan Yesus dan welcome untuk dia datang di dalam kehidupannya, di dalam perahunya, perahu di kehidupannya. Begitu juga Tuhan Yesus tidak akan menolak diri kita dalam keadaan apapun diri kita saat ini. Mungkin saat ini diri kita sedang frustasi, bingung, kecewa, disebabkan banyak kegagalan terjadi di diri kita. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan nolong kita dan akan merubah situasi keadaan diri kita. Jika kita mau buka hati dan mau menerimanya, Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kehidupan kita ini. Dengan sesuai firman Tuhan mengatakan, bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus menyuruh Simon bertolak perahunya sedikit jauh dari pantai, yang menggambarkan jika seorang Kristen baru kenal Tuhan, Tuhan kasih pekerjaan sedikit jauh saja. Artinya, yang muda-muda dulu, kolektor, usher, singer, dan lain-lainnya. Simon di saat itu bisnisnya lagi tidak sukses,
sangat mengecewakan, usahanya gagal total. Waktu Tuhan ingin memakai perahunya, dia melakukannya dengan sukacita. Bagaimanakah dengan kita jika terjadi dengan kita? Jika ada pendeta datang ke rumah kita, dia meminjam mobil kita, harus temenin dia makan siang di resto atau dinner. Sedangkan kita lagi masalah dalam usaha kita dan pekerjaan kita. Apakah kita bisa melakukannya? Simon bisa melakukannya. Kita pun harus bisa melakukannya untuk melayani Tuhan. Lalu ia mengajar orang banyak. Yesus tidak pernah berkhotbah. Ia selalu mengajar firman, karena ia sendiri adalah firman. Tuhan Yesus apa yang keluar dari mulutnya adalah firman. Dia adalah firman. Jadi Tuhan tidak pernah berkhotbah, tapi dia mengajar firman. Ayat 4. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah mengajar, ia berkata kepada Simon, bertolaklah tempat yang dalam, tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah Tuhan memakai perahu Simon, dia ingin memberkati Simon, dan Tuhan tidak mau berutang kepada Simon. Dan juga kepada kita semuanya, jika kita mau bekerja untuk Tuhan, yaitu melayaninya, Tuhan tidak akan berutang. Artinya Tuhan akan membayar apa yang kita kerjakan dengan berkat-berkat dari Dia. Bertolak ke tempat yang dalam artinya diri kita harus melayani, mengasihi Tuhan setiap hari, harus lebih dalam lagi, dan lebih dalam. Artinya kita harus bertolak ke tempat yang dalam. Tuhan ingin memberkati Simon hanya di tempat yang dalam, yang banyak ikan besar. Karena itu Tuhan katakan bertolaklah ke tempat yang dalam. Karena di pinggir pantai hanya ada ikan teri, ikan mujair. Begitu juga Tuhan mau diri kita lebih dalam lagi melayaninya dan mengasihinya. Berkatnya pun pasti luar biasa kalau kita melayani Tuhan lebih dalam lagi, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, mengerti kehendak Tuhan lebih dalam lagi. Maka Tuhan bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Dikatakan lagi, tebarlah jala untuk menangkap ikan. Yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Firman itu iya dan amin, dan pasti akan terjadi mendapat ikan. Bukan coba-coba untuk menangkap ikan, tetapi untuk menangkap ikan. Firman Tuhan mengatakan kita akan menangkap ikan. Jadi berarti akan mendapatkan, bukan coba-coba menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Firman ini mengingatkan pada kita semuanya bahwa kita bekerja keras dengan banyak teman atau banyak grup, tetapi jika kita tidak melibatkan Tuhan, pasti semuanya akan gagal dan gagal. Karena itu kita butuh melibatkan Tuhan, dan kita akan sukses bersama Tuhan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, dikatakan Simon berkata, ya aku gagal Tuhan, semalam itu tidak menangkap ikan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon taat akan firman yang dikatakan oleh Yesus, dan mengikuti firman yang dikeluarkan oleh mulut Yesus. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jika kita taat melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati, dan juga banyak mujizat-mujizat dicurahkan pada kita. Contoh yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. So, Simon mendapatkan ikan yang luar biasa. Contohnya, tangkap ikan umumnya adalah malam hari. Harus jauh dari pantai 5-7 km. Dan jika sudah matahari terbit, sudah tidak ada ikan, karena ikan sudah pada ngumpet. Dan harus bekerja keras bersama-sama dengan teman-teman di grupnya itu. Simon sudah melakukan itu semua, tetapi yang didapatin adalah kegagalan.
Tetapi waktu Tuhan dilibatkan, semua cara itu tidak berlaku lagi bagi Simon. Kita lihat, buktikan, dia melawat ikan jaraknya hanya 100 meter. Bertolaklah ke tempat yang dalam, hanya 100 meter kurang lebih. Dan tidak perlu keliling jauh-jauh. Dia tidak perlu semalam suntuk, dia hanya cukup hanya 100 meter. Yang kedua, bukan malam hari. Betul, mau tangkap ikan harus malam hari, tetapi siang hari. Waktu Tuhan melihat perahu itu ada keadaan pagi hari. Dan dipakai kurang lebih 2 jam. Dan sudah matahari terbit. Dan lalu matahari bersinar. Tetapi apa yang terjadi? Dapat ikan 2 perahu. Yang ketiga, dia perlu waktu sampai semalam suntuk. Hanya sebentar saja sudah mendapatkan, dikatakan 2 perahu. Itulah berartinya, kalau bersama Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada jadi ada, karena Tuhan kita libatkan. Jadi kesimpulannya, jika Tuhan ingin memberkati kita, tidak perlu jauh-jauh lokasinya. Yang kedua, berkat itu bisa kita dapatkan kapan saja, di mana saja, anytime, anywhere. Karena Tuhan kita libatkan. Yang ketiga, kita tidak perlu kerja keras. Karena berkat Tuhanlah menjadi kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Itu ada di Amsal 10 ayat 22. Kita tidak perlu bekerja keras dengan susah payah menjadi berkat. Kalau Tuhan kita libatkan, kita akan diberkatin tidak dengan susah payah. Apapun keadaan kita saat ini, dalam bahagia, sedih, senang, kecewa, sukses, atau di dalam kegagalan, kita perlu Tuhan untuk mencapai kesuksesan itu. Akhirnya, diri kita sukses bersama Tuhan. Yang firman Tuhan, kita ingat bahwa kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap usaha kita, di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Biarlah kita undang masuk ke dalam perahu keluarga kita, dalam perahu usaha kita, dan Tuhan akan membuat mujizat karena kita telah mengundang Tuhan. Dengan firman Tuhan jadi berkat saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, menjadikan rema firman ini Tuhan, bahwa kami harus sukses bersama Engkau. Karena kami harus sukses bersama Engkau, kami harus libatkan Engkau dan mengundang Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha kami Tuhan. Kami percaya waktu kami semua melibatkan Engkau, pasti ada mujizat, ada berkat, ada yang kuasa ilahi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman mengajar kami ini, biar jadi rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Hanya melalui firman-Mu kehidupan kami diubahkan dan dibaharui. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kasih anugerah, pagi ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.